Kalau putra juara 1 sampai 4 Mhm. dan juara yang putri juga sama 1 sampai 4 dan ada juga pemain-pemain terbaik. Nah, ya diharapkan bisa memberikan sebuah permainan yang terbaik, prestasi yang terindah di event kami, di event turnamen bola voli antar SMP se-Jawa Barat dan Jawa Tengah yang diadakan di SMA 5 untuk yang kedua. Pak, buat teman-teman semua nih yang mau tahu atau ingin menyaksikan langsung eventnya bisa datang ke SMA Silakan. Negeri 5 di tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2023 ini. Banyak cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menggali bakat para siswa. Salah satunya melalui olahraga. Melalui pertandingan olahraga pula diharapkan bermunculan para atlet yang unggul di Indonesia. Di Cirebon, bakat para siswa yang bisa berolahraga khususnya dalam bola voli difasilitasi oleh SMA Negeri 5 Cirebon melalui turnamen bola voli antar siswa SMP se-Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kapan dan bagaimana cara pendaftarannya? Tetap saksikan Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas, selamat siang. Apa kabar Pak Iwan, Pak Alhamdulillah, Syarif? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah nih luar biasa sekali Hanya Talk Show kali ini berkesempatan nih dikunjungi oleh salah satu sekolah yang sangat hits di Cirebon ya Pak ya. Ada Pak Iwan selaku kepala sekolah dan juga Pak Syarif di sini selaku ketua panitia ya Pak ya. Iya. Kita hari ini akan bahas tentang anak-anak Pak. Anak-anak Iya. olahraga ya dan juga SMA Negeri 5. Baik. Pak, luar biasa sekali. Ya seperti kita tahu juga bahwa SMA 5 ini udah mencetak atlet-atlet yang sangat luar biasa. Salah satunya ada Lizar yang Iya. sudah masuk sebagai timnas ya Pak. Iya. Aku turut bangga nih, tentunya sekolah Terima dan kasih. masyarakat Cirebon juga sangat bangga ya Pak ya. Iya. Bapak kesibukannya apa Pak selain mengurus sekolah? Gak ada kayaknya. Fokus ngurus sekolah. Urus sekolah ya Pak ya. Fokus ngurus sekolah. Ini di SMA 5 sendiri kan memang banyak atlet nih Pak. Atau memang ini sekolah yang diciptakan untuk menciptakan atlet atau bagaimana nih Pak? Pada dasarnya SMA 5 seperti SMA lain di Cirebon. Tetapi ternyata karakteristik anaknya banyak yang punya potensi di luar akademik. Salah satu di antaranya memang olahraga. Hingga mulai buatkan program. Memang selain olahraga, program unggulan kita juga seni. Tetapi yang lebih maju karena SDM yang kami punyai adalah olahraga. Olahraga ya Pak ya. Olahraga, iya. Jadi dari sekian banyak kegiatan di sekolah, akhirnya yang menilai adalah olahraga ya Pak ya. Olahraga. Sehingga dan dari seni program ya. unggulan kita itu olahraga dan seni. Dan seni ya Pak ya. Ya. Yang maju sepertinya olahraga. Iya, aku lihat sekarang tuh makin banyak minat-minat anak-anak kepada olahraga ya Pak ya. Iya, iya. Terutama di SMA 5 sendiri ya Iya. Pak. Akhirnya diciptakan oleh Bapak program-program yang dikhususkan untuk olahraga ya Pak Iya. ya. Nah, bagaimana nih Pak cara sekolah memfasilitasinya Pak? Nah, untuk fasilitasi kita memang harus mulai sadar diri bahwa SMA memang bukan sekolah khusus untuk olahraga. Tetapi kami berusaha anak-anak yang datang dengan potensi olahraga, potensi atlet, ya harus kita layani. Ya. Karena apalagi sekarang kurikulum merdeka, jadi segala sesuatu yang terkait dengan potensi apapun harus bisa dikembangkan. Ya. Nah, fasilitas di SMA Negeri 5 sedang kita usahakan untuk diperbaiki, tapi memang terbatas. Untuk itu kita mulai mengembangkan kerjasama. Nah, terutama dukungan terbesar itu adalah orang tua dari atlet itu, komite. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan hubungan yang jelas dengan cabang olahraga itu, ataupun instansi-instansi yang mendukung. Nah, jadi dalam hal ini SMA 5 berkeyakinan bahwa tetap akan jadi suatu tempat yang baik untuk
atlet-atlet itu berkembang dengan cara kalau kami tidak mampu, kami siapkan pelatih-pelatih yang kita kumpulkan dengan dukungan dari berbagai pihak. Dan kemudian kalau kami tidak mampu, kita akan berikan relasi, berikan jalan agar potensi itu berkembang dan dapat kepercayaan dari publik langsung. Berarti artinya sekolah siap memfasilitasi atau menjembatani apapun itu demi demi si anak ini mendapatkan tujuannya ya Pak ya. Iya. Tadi kalau misalkan sekolah Konsekuensi tidak gitu. bisa maksudnya dijembatani untuk pihak-pihak yang memang bisa membantu nanti Iya. ya Pak ya. Konsekuensi kami menerima peserta didik. Gitu. Apapun adanya, kita usahakan akan jadi masa depan yang baik. Luar biasa sekali memang nih SMA 5 tuh salah satu sekolah yang menurut diri pribadi ya Pak sangat Iya. mengedepankan minat dan bakat para siswanya ini. Iya. Karena kan mungkin sekarang kan sudah tadi Bapak sampaikan bahwa kurikulum sudah kurikulum 13 kurikulum merdeka ya di mana kita harus menekankan anak-anak ya Pak Iya. ya. Nah, bagaimana sih Pak memilih dan memilah nih bakat-bakat yang ternyata mereka ini punya gitu. Melihat itu seperti apa Pak? Karena kan nggak semua anak-anak bisa mau menonjolkan itu karena Iya. kan ada yang kayak belum terlihat. Nah, itu Iya. bagaimana Pak sekolah melihat itu Pak? Jadi ada dua jalan. Pertama memang dari mulai PPDB ada jalur prestasi. Nah dari jalur prestasi itu kita bisa menjadikan sarana untuk kita bisa mendapatkan siswa-siswa potensial di bibit-bibit ya, bibit-bibit potensial di cabang olahraga tersebut. Nah kemudian setelah berada di SMA Negeri 5, kami membuat situasi agar itu jadi kompetitif. Iya. Jadi meskipun mereka datang dalam rombongan yang sama, tetap aja akan ada sebuah pelatihan-pelatihan yang kompetitif. Dengan sumber daya yang ada, dengan bantuan-bantuan dari pihak-pihak, dengan pelatih-pelatih yang ada. Itu yang kami lakukan. Luar biasa. Berarti memang sangat-sangat memperhatikan dan mempersiapkan dari sejak awal ya Pak ya. Iya. Dari mereka daftar, akhirnya udah mulai dipetakan nih Iya. bagaimana ini segala macamnya ya Pak. Nah Pak Syarif kan di SMA 5 ini kan banyak nih ekskul yang olahraga yang sudah berprestasi. Kira-kira apa aja tuh Pak yang sudah melakukan prestasi hingga saat ini Pak? Ya, untuk saat ini prestasi waktu tahun kemarin khususnya untuk bola voli ya sekarang. Tahun yang ini 2023 waktu bulan Januari itu terakhir itu mendapatkan juara 2 itu senasional di Majalengka ya Pak itu ya Pak. Oke. Nah, kebetulan itu di Piala Gubernur di Unma Majalengka itu. Ya pada dasarnya yaitu yang dikatakan sama Bapak ya. Intinya kita itu selalu memanage anak-anak itu mempeta-petakan jadi kira-kira anak itu bakatnya di mana gitu. Iya Pak. Iya. Ekskulnya selain bola voli ada apa lagi Pak olahraga di Banyak. Yang sekarang sudah prestasinya nasional itu sepak bola, bola voli. Yang perorangan itu renang. Oh ada renang juga, Iya. ada renang juga. Iya. Jadi untuk yang ini sudah levelnya nasional lah, ya, levelnya nasional. Bahkan untuk sepak bola sih sudah mulai merambah ke internasional keluar. Ya, karena kami juga punya 6 atlet yang sedang dipersiapkan untuk ikut training-training di luar. Iya. Iya. Garuda Excel Iya. sekarang ya Pak. Iya, itu di Jerman, di Italia, di Inggris. Keren sekali Pak ya. Iya. Anak-anaknya sangat luar biasa nih. Artinya selain sekolah mendukung, tapi anak-anaknya pun memang ada kemauan di situ ya Pak ya. Oh iya, kami jadi ikut bangga. Jadi walaupun kami merasa tidak melatih dalam skill cabang olahraga tersebut, tetapi ada bagian yang kami terapkan di manajemen kami yaitu sesuai dengan visi kami. Visinya itu mandiri. Jadi ekskul di kami dipersiapkan untuk mandiri. Ketiga ekskul yang saya sebut tadi memang sudah mandiri termasuk yang ini. Bola voli. Mandiri yang dimaksud adalah dari sisi atlet kita berikan karakter, pembelajaran karakter. Itu yang penting buat prestasi. Yang berikutnya adalah kaitan bahwa dalam cabang olahraga itu ada sisi-sisi lain yang mendukung. Sehingga ketika ada beberapa siswa yang ternyata kalah kompetisi di sekolah, itu masih bisa hidup dengan kesukaannya.
dengan pilihan hidupnya sebagai atlet. Kenapa? Karena banyak sisi yang bisa membuat dia bisa jadi hidup. Nah, manajemen itu sudah dimiliki oleh tim. Kebetulan Pak Sarip ini yang mengepalai untuk bola voli. Jadi saya secara finansial sudah lagi tidak mendukung. Iya, sudah lepas. Dan saya hanya dapat beliau, Pak mau ikut ke pertandingan sini. Oke, mangga. Minta dibekal? Enggak Pak, doa saja. Masya Allah, udah bisa mandiri ya Pak ya. Kemandirian seperti itu karena timnya sudah tersusun rapi. Kemudian dibantu oleh juga pihak-pihak yang lain kaitan dengan ada mes, ya ada fasilitas gor, ada fasilitas-fasilitas yang didukung juga oleh banyak pihak yang terkait. Ya, artinya sudah sangat mandiri ya Pak ya. Sangat mandiri untuk yang ini, ya, untuk yang bola voli. Nah Pak, dari sekian banyak cabang olahraga atau olahraga di sekolah, kenapa akhirnya fokusnya di bola voli nih? Karena kan ini tuh udah tahun kedua ya Pak? Tahun kedua ya, karena tahun sebelumnya aku juga ada di sana. Jadi di sana hadir menyaksikan langsung, sangat luar biasa. Di tahun pertama aja sangat meriah gitu. Nah akhirnya kenapa memilih bola voli sih Pak yang difokuskan untuk dibuat event ini gitu? Iya, salah satu pilihannya karena kemandirian dari ekskul voli. Artinya ketika ingin mengembangkan untuk mempunyai sebuah event yang bagus sesuai dengan target-target yang ditentukan oleh tim dari voli ini, ya kami mendukung memberikan semua fasilitas yang kita bisa berikan untuk mendukung turnamen ini. Gitu. Agar pengembangan tadi tidak sekedar hanya atlet dalam kaitan dengan cabang olahraga itu, tetapi dalam kaitan dengan bagaimana manajemen itu membuat semua atlet itu tetap bisa hidup. Iya. Walaupun kan atlet namanya atlet sering bertanding, nanti mungkin ada yang kalah atau yang enggak. Betul. Tetapi kan tetap bisa mendukung dari sistem itu. Ya. Wasit, main, kemudian kru dan yang lain itu tetap adalah orang yang tidak bisa dekat dengan olahraga itu kalau tidak suka dengan olahraga itu. Betul. Jangan olahraga ya Pak, apapun yang kita kerjakan ketika itu tidak suka, ya jauh Pak, nggak dekat. Tadi sama pasangannya gitu Pak, awalnya pasti suka dulu. Awalnya pasti suka dulu, nggak mungkin tiba-tiba ujung-ujung jadian kan gitu ya Pak. Kita ujung-ujung nikah nggak mungkin, nanti ada tertarikan dulu di situ ya Pak ya. Sama halnya dengan olahraga ya Pak. Anak-anak juga harus mencintai dulu olahraga tersebut, akhirnya mereka akan enjoy dan nyaman. Apalagi didukung oleh sekolah yang sangat sportif nih, aku lihat luar biasa sekali. Dan beri keyakinan pada anak tuh, jika memang sudah suka, sudah itu jadi sebuah pilihan, ayo kita dukung. Ya ini kadang kita support. Kadang-kadang gitu. yang lossnya di sini Pak. Anak punya kesukaan tapi tidak didukung, tidak didorong. Ini akhirnya mereka seperti bola liar kan Pak, kemana-mana tidak terarah gitu ya. Padahal di SMA 5 ini tadi dengan adanya aku lihat Bapak itu fokus pada manajemennya, akhirnya bola voli sendiri bisa mandiri gitu kan. Ya artinya adanya pembimbingan dan pengarahan di sini. Gitu. Bahkan tadi Pak Sarif mau menyatakan bahwa sudah menang juara nasional kemarin voli ya Pak. Iya, juara 2. Juara 2 luar biasa sekali Pak. Artinya sekolah fasilitas olahraga di sekolah yang disediakan apa aja Pak untuk mendukung itu? Iya, sekolah ya untuk yang ini memang terus terang harus dibantu oleh banyak pihak ya. Karena memang sekolah tidak punya pendanaan khusus untuk pendukungan atlet-atlet ini, sehingga tadi melibatkan orang tua, melibatkan keberadaan komite, mengikut sertakan dukungan-dukungan pihak lain. Ya, kita Disdik, KCD 10, ya Dispora, kemudian kalau klub kalau poli itu klub Perdapa, berarti ada PBF. PBSI sama. Jadi kita sebarkan jaringan lah supaya anak-anak itu bisa mendapatkan fasilitas, kalau tidak dengan kami dari yang lain. Tapi di sekolah sendiri kan sudah ada lapangan voli ya Pak. Berusaha dan dua kita. Ya, depan belakang. Ya, dibanding dengan sekolah lain mungkin kita sudah banyak. Iya, aku lihat luar biasa nih, ada 1-2 lapangan. Ada dua. Nanti acara turnamen ini tuh akan diadakan secara rutin Pak. Insya Allah ya Pak. Iya. Semangat sekali. Insya Allah kita dukung ya.
Kita akan adakan rutin. Berarti ini adalah tahun kedua ya Pak? Ini tahun ya? kedua. Dan tahun ini pun aku lihat secara persiapan lebih matang nih Pak. Lebih banyak karena akan disiarkan langsung ya Pak ya? Iya. Kita siarkan langsung, kita publikasikan juga luas. Jadi kemarin saya sudah dapat laporan dari peserta bahwa jangkauan pesertanya sudah betul, sudah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Iya. Kita sudah dapatkan dari Semarang, dari Solo, kalau Jawa Barat dari sampai ke Bekasi, Bandung, Sumedang. Ini lebih luas daripada tahun sebelumnya Pak ya? Iya. Karena kalau tahun sebelumnya itu ada berapa kota ya Pak Sarif ya? Kemarin kita tuh ada. Paling waktu tahun kemarin itu yang paling jauh itu paling Ciamis. Ciamis ya, Ciamis. Nah sekarang lebih melebar lagi. Iya, ini sampai Semarang, Solo luar biasa. Artinya minatnya sangat luar biasa ya dari siswa-siswa SMP ini khususnya. Karena ini ajang SMP ya. Dan sekolahnya pun sekolah-sekolah yang memang turut mendukung juga ya Pak. Iya, ya? sudah sondul sebelumnya. Pak, mulai lagi. Iya. Ikut pesan tempat gitu. Iya. Karena dari tahun lalu antusiasnya luar biasa juga ya Pak ya. Aku lihat tuh sangat luar biasa, anak-anaknya pun, pelatihnya sangat semangat banget kemarin tahun lalu tuh ya. Karena kebetulan Dery juga jadi saksi Pak tahun lalu. Hadir kemarin gue sampai pertandingan terakhir Pak aku nonton gitu. Jadi sangat aku tahu betul nih bahwa anak-anak ini sangat antusias dan pihak sekolah terutama SMA Negeri 5 pun sangat mempersiapkan itu gitu. Dan tahun ini aku melihat lebih prepare lagi, lebih mempersiapkan diri dan lebih sangat luar biasa, lebih matang lagi ya Pak ya. Nah untuk targetnya sendiri nih Pak, ada target nggak sih Pak untuk tahun ini? Target targetnya kita udah over Pak. Udah over ya, luar biasa. Targetnya berapa Bang Pak? Sebenarnya kalau putra itu targetnya 32 tim, yang putri 16 tim. 16 Tapi tim. Sekarang ada yang peserta sudah sampai udah menunggu tuh Pak. Wah. Yang putra, yang putri juga sama. Jadi tanggal 6 Desember kemarin itu sudah tutup kuotanya. Tapi ya itu tetap kita selalu membuka untuk yang tertunggunya gitu. Oke, jadi ada daftar tunggunya ya Pak ya. Iya. Ketika daftar tunggu tuh masuk ketika memang yang sudah daftar duluan itu tidak jadi ikut atau seperti apa? Iya seperti itu. Iya, konfirmasi ke kepastian secara administratif gitu, iya. Karena memang sebetulnya kita tutupnya itu di dalam sosialisasi tanggal 12. Tapi tanggal 6 sudah overbook. Sudah lebih. Nah, Pak bicara tentang antusias ini kan sangat luar biasa. Nah, cara sosialisasinya seperti apa sih Pak? Karena kan jangkauannya tadi sudah semakin luas nih. Artinya ada strategi yang dilakukan dong di sini untuk mencapai jangkauan yang sangat luas itu. Apa sih Pak cara yang ditempuhnya? Ya, kita sosialisasi. Pertama setelah kita sudah dapat izin pelaksanaan dari Dinas Pendidikan, Dispora, BPSI, baru kita sosialisasi. Nah, yang kita gunakan ya hanya kan sosial media yang sudah mulai berkembang nih. Di IG SMA Negeri 5 juga dengan bantuan sosialisasi di komunitas PBVSI. Itu sangat harus ya Pak ya. Jaringannya ya. Ada seperti yang di Bekasi juga dapat berita kan karena dari PBSI dari Indramayu gitu. Mereka juga merasa bahwa ini sebuah event turnamen yang gak langka. Iya. Jadi mereka juga ingin memanfaatkan ini terkait dengan pengembangan potensi-potensi. Karena event ini jarang ya Pak SMA yang mengadakan kayaknya cuma kita. Luar biasa jadi pelopor ya. SMA 5 menjadi pelopor dan terbukti di tahun kedua yang antusias semakin meningkat ya Pak ya. Nah, dari itu mau tanya Pak, kapan dan cara daftarnya gimana? Cuma kan ternyata kuotanya udah penuh nih. Tapi barangkali ada yang masih mau daftar tunggu juga nih. Itu gimana sih Pak cara daftarnya dan kapan sih acaranya? Ya, cara daftarnya sebenarnya kita itu di pamflet itu selalu ada yang namanya kontak person ada. Ya, kontak WA ada, saya cantumkan. Tapi kita juga melalui pendaftaran lewat online juga ada. Jadi ada juga yang datang ke sekolah kemarin juga. Ya Pak. Ada. Jadi intinya offline, online atau datang sendiri ke sekolah bisa. Oke. Kapan acaranya Pak? Acaranya ya tanggal 18 Desember. 16 sampai 18 Desember. 16, 17, 18. Itu juaranya kategorinya ada berapa Pak? Putra-putri berapa? Putra berapa, putri berapa? Kalau untuk putra-putri tetap kalau putra
juara 1 sampai 4 Mhm. dan juara yang putri juga sama 1 sampai 4 dan ada juga pemain-pemain terbaik. Mhm. Nah, Gitu. pemain-pemain favorit terbaik ya, Iya, untuk terbaik. beberapa. Kayak contoh, alhamdulillah kita juga ada rekanannya Iya. Bapak ya dari fix sepatu tuh ya. Sampai dia itu memberikan 14 pasang gitu. Wah, luar biasa. Gitu. Tahun lalu tuh ada juara umumnya Pak ya? Itu akan jadi juara Iya. bergilir atau seperti apa Pak? Nah iya, Itu ada Piala yang bergilir dapat ya, Pak. Cisaga ya. Iya. Nanti jadi piala bergilir. Jadi juara bergilir Jadi artinya Pak ya. Di tahun ini juga di akan tahun ada ini juga. memperebutkan itu ya Pak Iya. ya. Luar biasa sekali. Pak Iwan, Pak Syarif nih aku mau tahu harapan ke depannya Pak. Seperti apa khususnya event ini, turnamen ini, dan untuk siswa-siswa dan untuk SMA 5 sendiri Pak harapan. Iya. SMA 5 berkembang dengan berkembangnya prestasi siswa. Jadi harapan saya untuk turnamen bola voli bagi SMA 5. Jadi semakin mampu SMA 5 memfasilitasi untuk pengembangan potensi atlet. Semakin bisa memberikan sarana untuk atlet-atlet itu bisa berkembang dengan turnamen yang terus akan diadakan setiap. Nah, bagi peserta, bagi siswa semua, ya diharapkan bisa memberikan sebuah permainan yang terbaik, prestasi yang terindah di event kami, di event turnamen bola voli antar SMP se-Jawa Barat dan Jawa Tengah. Diadakan di SMA 5 untuk yang kedua tahun sekarang ya, Iya, 2023. Pak Syarif mungkin ada ditambahkan Pak harapannya Ya. untuk Ya, turnamen intinya tahun ini, gini, Pak. untuk yang event sekarang, intinya saya berpesan ke para atlet. Intinya ajang ini adalah sebuah motivasi saja bahwa di sekolah kami itu tiap tahunnya itu insya Allah diadakan ya Pak. Itu aja. Insya Allah. Itu aja. Jadi kalau misalkan untuk turnamen sekarang tidak dapat juara, jangan Berkecil hati ya Pak. hati. Ya, karena Semangat ini lagi, event itu akan berlatih tetap lagi. ada. Tetap Buat tahun berlatih. berikutnya. Iya, tetap berlatih. Itu dia teman-teman dialog, sobat dialog semua, jangan lupa nih buat teman-teman di rumah yang memang sekolahnya belum ikutan bisa ikutan, tapi nanti ketika udah ikutan dan belum berhasil mendapatkan juara jangan berkecil hati. Iya. Karena event ini kabar gembira buat kita semua karena akan diadakan tiap tahun ya. Mudah-mudahan Iya, lancar terus siapa ya persiapannya Amin, amin, lancar, amin. nanti eventnya pun berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti gitu ya kan Iya. Pak. Tapi kemarin tuh aku ingat hujan ya, Pak. Antisipasinya hujan. apa nih? Aku tuh ini mau nanya tadi tuh. Nah, Sebelum kita tutup di akhir ya Pak ya. Iya. nah ini pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Iya. Karena banyak banget. Salah satu di antaranya adalah kami memang khawatir dengan hujan karena lapangan kami outdoor. Iya betul. Iya, sehingga kami sudah punya persiapan dan alhamdulillah didukung oleh Rekanan, iya Pak. rekanan kami. Kebetulan ya karena kami memang berhubungan dengan pendidikan dengan STAIN, Mhm. kami akan dapat tempat di indoornya STAIN. Kami sudah luar dipersilakan. Terima biasa kasih sih. STAIN sudah mendukung kami. Iya. Ini adalah upaya besar sama-sama kita membangun potensi Indonesia, anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali saya sudah. Tapi memang agak nggak nyaman juga kalau misalkan ini event turnamennya SMA 5. Tapi diadakan tempat lain. Tapi ini kan situasional yang Betul, harus betul. dilakukan. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan sih Iya. cuacanya mendukung ya Pak Iya, sampai iya. akhir acara gitu. Karena kan kemarin tuh emang tiba-tiba banget kan ya Iya, Pak. Tahun lalu iya. tuh siangnya panas, tiba-tiba nggak lama hujan Hujan deras. deras, Iya, itu iya. kan suatu prediksi cuaca tidak bisa diprediksi ya Iya. Pak ya. Jadi harapan kita semua adalah mudah-mudahan cuacanya bersahabat sampai Iya. akhir acara ya Pak Iya, ya. memang kita votingnya di Desember tuh hujan. Tapi karena memang itu waktunya libur. Yang pas ya, Pak pas ya. gitu, Waktu iya. yang pas tidak Iya. mengganggu sekolah, Iya. kegiatan yang lain ya Pak ya. Iya. Oh satu lagi Pak, yang dari luar sekolah tetap di luar kota ini difasilitasi untuk yang juga luar Pak. kota ya, Memfasilitasi ya, dan kita memfasilitasi. Kalau udah ada berapa belas tuh? Iya, untuk kita itu di kelas-kelas tuh Mas, Mm-mm. sampai itu buat sebagai apa ya, untuk penginapan ya Pak. Penginapan.
Jadi full nanti ada tiga malam. Mungkin yang dari luar kemarin 4 malam mungkin. Terakhir kita siapkan dari setiap kelas untuk difasilitasi. Dan jadi tempat. Ya, mohon maaf. Begitu posisinya. Tapi aku apresiasi banget ya, makanya jarang kan ada event apalagi di sekolah yang memfasilitasi itu gitu. Apalagi pesertanya jauh-jauh dan mereka juga mungkin dari kemarin aku tanyakan kepada para peserta tuh sangat terima kasih katanya Pak sudah diperkenankan ada di sekolah gitu karena jarang katanya untuk fasilitasi boleh menginap di sekolah selama turnamen itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Syarif sudah memfasilitasi itu untuk peserta ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi seperti apa yang disampaikan Pak Syarif bahwa ajang ini ajang motivasi, ajang kita belajar bersama, bertumbuh bersama ya Pak ya, untuk mendapatkan atlet-atlet yang luar biasa dari SMA 5 maupun sekitarnya dan juga untuk Indonesia tentunya Pak ya. Sekali lagi Pak, terakhir pesan-pesan Bapak nih untuk anak-anak muda Pak. Bagaimana caranya dia untuk bisa tetap mengembangkan bakatnya? Kalau dia udah tahu bakatnya nih Pak, bagaimana cara mengembangkannya dan apa yang harus dikejar nih Pak? Sebetulnya Pak. Boleh Pak? Gambarnya sebelah sana Pak. Ya secara umum buat anak-anak semua. Ketika sudah mempunyai sebuah pilihan, sebuah ketetapan hati akan sebuah pilihan yang untuk masa depan, yakin bahwa prestasi akan diraih jika kalian berlatih dengan baik, semangat, tapi jangan lupa bahwa pendukung lingkungan juga sangat berpengaruh, yaitu orang tua dan orang-orang di sekitar yang akan bisa memfasilitasi. Sehingga ingat, prestasi kalian bukan hanya kalian 100%, tetapi lingkungan yang mendukung agar kalian bisa berkembang, itu perlu kalian support. Terima kasih selama ini SMA Negeri 5 berusaha untuk memberikan sebuah lingkungan yang baik untuk pengembangan potensi kalian. Terima kasih atas dukungan yang lain juga. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan Allah beridea agar turnamen ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Iwan, Pak Syarif, terima kasih SMA 5 sudah memberikan ruang buat anak-anak terus berkarya dan mengembangkan minat dan bakatnya Bapak. Dukungannya diminta selalu. Pasti, selama apapun yang Bapak dan teman-teman butuhkan, selama kami bisa, insya Allah kami bantu Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin ke depannya akan ada kerjasama yang lain ya Pak antara kita untuk mengembangkan sama-sama mengembangkan bakat dan minat dari para siswa ya Pak. Karena kuliah itu gak cuma olahraga teman-teman. Banyak Jadi potensi. banyak sekali potensi yang sudah Pak Iwan lihat dan Pak Iwan coba untuk kembangkan ya Pak ya. Termasuk di kewirausahaannya nih. Sangat luar biasa sekali Pak Iwan dalam kepemimpinannya nih banyak inovasi-inovasi yang tidak terduga yang aku lihat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sobat Dialog, mungkin percakapan kita sampai di sini. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua nih yang mau tahu atau ingin menyaksikan langsung eventnya bisa datang ke SMA Negeri 5 di tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2023 ini. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan, Pak Syarif atas waktunya. Ditunggu kehadirannya selanjutnya Pak ya. Terima kasih juga Dialog Indonesia. Sama-sama Pak. Amin, amin. Sukses untuk kita semua ya Pak ya. Lancar terus semoga lancar acaranya, tidak ada hambatan yang begitu berarti. Cuaca pun mendukung, semua sehat. Intinya sehat ya Pak ya. Amin. Semua harus sehat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Hanya Talk Show kali ini. Spesial SMA Negeri 5 Cirebon. Jangan lupa saksikan terus Hanya Talk Show di channel YouTube Dialog Cirebon Media. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Oke, alhamdulillah.